lagi biar teman-teman notice lewat via grup WA aja seperti itu. Nah, oke. Thank you teman-teman udah join on time. Kemudian kita mau coba buat perkenalan nih. Kira-kira apa sih Confi UI dan mungkin teman-teman aku anggap datangnya dari Threads ya teman-teman ya. Jadi kita akan jalani bareng-bareng. Sebentar, ini aku balas di Threads ada yang nanya. Kalau kita udah jalan, wait sebentar ini teman ya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin kalau gitu kita share screen dulu aja. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Mm, 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 mm. Tidak usah share. Oke. Wah, tentu banyak banget nih teman-teman yang harus aku jabarin satu-satu nih teman-teman. Oke, apakah kelihatan teman-teman share screen-nya? Kalau kelihatan, aku minta tolong di reaction teman-teman di satu kelihatan, dua tidak. Kelihatan, dua tidak. Nah, kira-kira teman-teman kelihatan share screen-nya atau belum ya? Kalau di aku udah share screen sih. Oke, satu. Oke, oke, oke. Oke, thank you teman-teman buat waktunya. Jadi mungkin aku akan sedikit perkenalan teman-teman buat teman-teman yang datang dari Threads. So, aku akan perkenalan. Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, jadi kita akan introduction to Confi UI. Jadi untuk kegunaannya apa? Buat hari ini kita akan ngomongin untuk pembuatan kreatif, tapi khususnya di video, teman-teman. Nah, mungkin kita akan perkenalan dulu. Jadi nama aku Rino. Teman-teman kalau udah lihat di Threads, aku sering banget nge-share tentang Confi UI. Tapi di balik itu semua, aku juga punya pengalaman mengajar nih di beberapa corporate training, kayak di Revoyu, kemudian juga aku juga actively ngajar di remarketing, dan sekarang aku actively di AI for Productivity sebagai AI generative lead teman-teman dan content production seperti itu. Nah di sini aku punya background sekitar 5 tahun di software as a service, tapi khususnya juga kalau misalkan aku background di 3,5 tahun di marketing dan 2 tahun di AI seperti itu. Terus juga mungkin aku pengen share juga nih buat teman-teman yang kemarin sempat lihat threadsku ini tentang slide ini. Jadi ini perlu banget aku tekanin teman-teman dan aku ulang-ulang juga biar teman-teman tuh juga punya pemahaman bahwa ternyata yang kita pakai selama ini itu ada di level tools nih teman-teman. Sedangkan di bawah itu semua ada di AI platform, kemudian juga di Gen AI models kayak gitu. Jadi ini adalah toolsnya, tapi di toolsnya itu dipowering dari modelsnya, dan models ini jarang ada orang yang explore karena models ini ternyata bisa di tunning. Mungkin aku pengen tahu nih, kira-kira ada yang aware nggak ternyata kalau di AI models itu teman-teman sudah bisa tunning atau belum kayak gitu? Ketik satu buat sudah, dua atau belum. Kira-kira teman-teman kondisinya di mana ya? Apakah sudah ngerti? Oh oke, oke, udah pada ngerti ya teman-teman ya. Jadi kayak ternyata Gen AI Tools itu bisa dipakai buat ChatGPT, itu perform, tapi ternyata di model-model pun juga bisa di running atau disesuaikan. Nanti aku akan run through beberapa studi case. Kemudian di sini kita juga mau sharing juga mengenai peran dari orang-orang yang paham model dan paham uh, promptingnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh cuma hanya prompting aja, teman-teman tuh dapat hasilnya itu kayak gacha nih teman-teman. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek kayak gitu. Susah banget kayak kita mau kasih referensi atau dikendalikan. Misalkan kayak kita mau buat suatu pose kayak gitu, itu agak susah banget kalau kita mau untuk recreate berulang-ulang kayak gitu. Tapi kalau kita tuh paham modelnya, kita juga bisa buat
bikin hasil yang lebih terukur dan konsisten. Karena ternyata di balik praktisan yang disediakan sama tools, kita mengorbankan kontrol nih teman-teman. Jadi kayak seed, step, sampler itu hal-hal yang penting untuk kita bisa recreate gambarnya berulang-ulang seperti itu. Dan di sini uh, teman-teman itu juga naik level nih dari sebagai pemesan, tapi juga teman-teman menjadi ke sutradara. Nanti aku akan coba jelaskan kenapa sih aku bisa bilang ini sebagai pemesan dan sebagai sutradara. Jadi ada sistem gacha yang di atas tadi, dan kita nanti akan coba cek apakah posenya akan selalu konsisten, apakah mukanya selalu konsisten, karena kita juga punya kontrol-kontrol lebih nih kayak gitu. Dan di sini kalau teman-teman pakai tools, sering banget teman-teman tuh pasti kayak berharap satu tools itu bisa dipakai kayak untuk semuanya, kayak satu palu untuk semua paku gitu. Padahal berbeda juga kalau paku untuk apa namanya buat daging atau paku untuk bangunan itu juga berbeda teman-teman. Jadi harus disesuaikan juga. Tapi di sini kita juga teman-teman kalau sudah tahu model yang ternyata teman-teman juga bisa pakai model-model yang sangat-sangat spesifik untuk kebutuhannya teman-teman dan sesuai dengan selera atau stylenya teman-teman. Dan di sini tentunya kita juga akan pelajari mengenai batasan teknisnya nih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita bikin uh, video kayak gitu, video 4K kayak gitu, itu agak berat banget untuk bisa langsung di generate kayak gitu teman-teman. Jadi kita ternyata caranya mungkin bisa kita bikin yang 1K kayak gitu, kemudian kita generate scale ke 4 kali, makanya jadi 4K kayak gitu teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan, feel free ya. Sambil di chat, nanti aku akan coba bales bareng-bareng. Nanti di sesi akhir, nanti kita akan ada Q&A untuk jawab concern-nya teman-teman kayak gitu. Jadi feel free banget kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di chat dulu, nanti aku akan coba jawab satu persatu. Ketik satu buat aman teman-teman. Dua, belum ada pertanyaan. Oke, satu ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman kondisinya di mana sekarang? Belum ada pertanyaan? Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Nah, di sini adalah hal yang aku maksudin teman-teman. Ini hanya untuk pembuatan gambar aja ya teman-teman. Nanti kita akan masuk lagi ke pembuatan video. Nah, kenapa sih aku mulai dari pembuatan gambar every single time? Karena pembuatan gambar itu adalah salah satu cara untuk kita bisa bikin video konsisten teman-teman. Jadi harus dibikin video yang sangat-sangat spesifik dan sesuai dengan threads yang kita mau nih seperti itu. Misalkan aku ambil contoh di sini aku mau ambil posenya seperti ini, tangannya memegang cangkir, tangannya juga jarinya seperti ini. Tapi aku mau ganti mukanya Lisa nih teman-teman. Ini aku pakai Nano Banana Pro. Ini aku udah pakai Jason, tapi dia nggak mau untuk uh, tangannya bisa memegang cangkir caranya seperti ini, dan dia uh, apa namanya vibe-nya sama nih. Tapi di sini dia udah bagus untuk membuat gambar dari si Lisa Blackpink-nya seperti itu. Nah, ini adalah model yang sebenarnya udah cukup jadul, tapi ini cukup sering aku gunain karena kepraktisan dan kemudahannya teman-teman. Jadi ini kita pakai Laura Flux Dev 1. Nah, ternyata dia bisa bikin pose yang sama teman-teman, megang cangkirnya, webnya, jarinya. Nah, di sini kita juga bisa buktiin. Di sini ternyata referensinya sama, jarinya sama. Nah, di Nano Banana tuh nggak bisa nih teman-teman. Jadi ini adalah salah satu apa namanya keuntungan kalau kita itu pakai model-model yang open source, dan tentunya kita juga bisa nge-setting dari model dasarnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman aku mau tahu nih, kira-kira teman-teman seberapa confidence bisa bikin pose yang sama terus kayak gitu. Satu, bisa bisa kok, aku bisa kok Kak kayak gitu. Dua, aku sering uh, berubah gambarnya. Kira-kira teman-teman ada di kondisinya gimana ya? Satu atau dua untuk kayak bikin gambar teman-teman? Sering berubah atau enggak? Kira-kira teman-teman kondisinya seperti apa? Oke, dua, dua, dua. Oke, oke, oke. Wah, berarti banyak ya teman-teman yang punya apa namanya? Punya concern ketika bikin gambar kok berubah nih, apalagi kok posenya sama nih gitu teman-teman, susah ya kayak gitu. Nah, ternyata itu bisa kita achieve nih teman-teman. Jadi ini adalah uh,
kira-kira sneak peek-nya untuk membuat gambar yang konsisten itu seperti apa. Ternyata gambar awalnya tuh harus kita jadikan referensi teman-teman, kemudian kita hitung dari segi apa namanya kontur posenya, kemudian kita pun juga bisa sampai ke proporsi badannya. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang putih-putih itu adalah proporsi badannya. Jadi ketika kita mau bikin gambarnya, dia nggak akan lebih daripada depth match-nya atau putih-putih ini teman-teman. Kemudian kita juga bisa ngatur dari segi posenya. Jadi kita bisa kayak berikan referensi tulang-tulangnya. Oh, kalau mau bikin gambar, posenya seperti ini ya, badannya seperti ini ya, mukanya, gimmicknya, kemudian ekspresinya, itu juga bisa kita hitung nih teman-teman. Dan akhirnya ketika kita bisa kasih referensi ke AI-nya, kita bisa tinggal recruit nih teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu meme manusia segala talenta teman-teman. Jadi aku bisa recruit ketika aku tahu nih kemampuan dari modelnya. Jadi ini aku pakai teknik namanya control net depth plus open close plus juga Laura dari Lisa Blackpink. Jadi misalkan aku mau lihat kayak gini, aku menghadapnya ke sana, kita juga bisa menghadapnya ke sana. Kalau menghadapnya ke sini, muka kita juga akan menghadapnya ke sini. Kalau mukanya menghadapnya ke sini, kayak melirik kayak gitu, kita juga bisa bikin melirik, even posenya juga. Bahkan ini kayak gini pun juga kita bisa recreate nih, kayak gitu. Kira-kira teman-teman udah tahu teknik ini atau belum ya? Kalau satu sudah, dua belum ya? Gitu. Dua belum. Kira-kira apakah teman-teman sudah tahu nih? Oke, 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 oke. Wah, wah. Oke, berarti aku anggap teman-teman belum 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 pada tahu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, feel free banget kayak gitu. Misalkan tadi aku notice juga ada fotografi ya, berarti bergeraknya di bidang fotografer ya Mas ya, atau foto ya, profesional ya buat model dan sebagainya ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi teman-teman kita bisa recruit sampai ke modelnya. Nanti aku akan coba sedikit demokan bagaimana sih cara pembuatannya kayak gitu. Kemudian di sini adalah kontrol-kontrol dari AI-nya yang kita bisa atur nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapat detail, teman-teman bisa pakai Genie. Teman-teman mau kontur wajahnya, sorry, pengen gemuknya seperti apa, teman-teman bisa pakai Depth. Teman-teman mau pasnya pakai apa, teman-teman bisa pakai Open Pose. Kalau misalkan teman-teman hanya pengen sekedar dikasih awang-awang tuh, kayak dikasih sketch kayak gitu, teman-teman bisa pakai Scribble. Jadi ini adalah kontrol-kontrol yang teman-teman bisa lakukan di AI-nya. Seperti itu. Kemudian kita akan juga belajar mengenai pentingnya untuk memahami kemampuan model nih teman-teman. Jadi mungkin ini adalah model-model open pose sama dari yang closers nih kayak gitu teman-teman. Ini aku campur, tapi nanti aku akan juga coba apa namanya berikan gambaran mengenai model-model yang ternyata di luar sana banyak banget teman-teman, dan orang-orang tuh udah custom dan tuning sesuai dengan preferensi mereka masing-masing kayak gitu. Nah, ini juga agak berbeda. Kalau misalkan kita tuh hanya sedikit, sorry, kalau kita tuh hanya berfokuskan belajar untuk ChatGPT atau Gemini, kita tuh akan ketinggalan banget teman-teman. Karena kenapa? Ternyata ada model-model yang sesuai dengan kebutuhan kita nih. Jadi aku menawarkan pembaruan terhadap pendekatan kita menggunakan AI itu seperti apa, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan kah? Oke, oke. Nanti aku akan sneak peek kira-kira seperti apa teman-teman. Nah, di sini ternyata banyak banget model di luar sana yang teman-teman bisa pakai secara gratis nih kayak gitu. Dan tiap-tiap ini ada versi remodelingnya sendiri-sendiri. Ibaratnya kayak teman-teman itu punya motor SNI, tapi ternyata ada penikmat-penikmat motor entusias yang dia modifikasinya keren-keren banget dan gila-gilaan teman-teman. Nah bayangin tiap model-model ini adalah motor standar, tapi sama orang-orang di redesign sesuai dengan preferensi masing-masing. Seperti itu. Dan di sini adalah uh, jenis-jenis modelnya, katakanlah jenis-jenis model ini adalah spare part dari motor-motornya. Misalnya kayak dua tak dibikin empat tak, kemudian misalkan kayak uh, mobil biasa tiba-tiba dikasih turbo atau dikasih knalpot lombongan, itu juga teman-teman bisa gunakan juga. Dan di sini teman-teman juga pastinya bisa pakai aksesoris-aksesoris yang di
sediakan secara free baik oleh apa namanya open community kayak gitu teman-teman. Nah mungkin aku akan coba sedikit demokan mengenai apa sih yang aku maksud nih kayak gitu. Nah mungkin aku pengen tahu nih teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu namanya Cevit AI? Satu sudah, dua belum. Kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum ya mengenai website ini, Cevit AI ini? Kira-kira oke, dua belum, Mas Bilkis belum, Sahroni belum. Cuman dua orang kah yang belum? Oke, oke. Berarti banyak teman-teman yang aware mengenai website Cevit AI ini ya. Oke, oke. Oke, oke, oke. Nah, bayangin teman-teman, Civil AI ini adalah forum yang orang-orang di luar sana itu taruh karya-karyanya, taruh hasil penelitiannya itu dan bisa digunakan oleh khalayak luas nih teman-teman. Misalkan aku kasih contoh di sini teman-teman, model teman-teman ada yang pakai free pick, satu pakai free pick, dua belum pernah pakai free pick. Kira-kira teman-teman sudah pernah? Oke, oke. Dua belum. Oke, cuman fotografi kah yang sudah pakai prepik? Oke, aku akan kasih contoh perbedaannya seperti apa. Mungkin oke, oke. Ini aku sambil ini ya teman-teman ya, sambil demokan juga. Apa sih yang sebenarnya aku maksud nih kayak gitu. Sebentar, aku login dulu ke prepik. Pernah buka tapi belum pakai. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Aku akan sedikit demokan. Bentar. Ini aku login dulu teman-teman. Ini aku mau coba demokan. Sebenarnya model-model tools di luar sana, entah itu Nano Banana, Higgsville, itu adalah model-model yang dipakai dari OpenAI, cuma di rebranding aja. Nah, misalkan aku mau, ini platform umum buat orang-orang yang suka cari aset-aset kreatif. Ini Freepik ini terkenal nih teman-teman. Jadi dia punya satu uh, AI, ini ada platform, tapi dia juga bisa generate AI ini teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih contoh. Di sini dia ada pilihan model ini teman-teman. Ini Flux, ini Flux 2 Pro, kemudian ini adalah Nano Banana, ini ada Quen Image, ada Z Image. Nah, ini banyak banget model-modelnya. Ini adalah model-model yang sebenarnya teman-teman bisa pakai secara gratis kayak gitu tanpa harus berlangganan oleh Freepik. Dan gilanya lagi, model-model ini itu juga bisa dituning nih teman-teman. So, ini adalah model dasarnya. Ini ingat ya teman-teman, ini Flux, ini adalah model dasarnya. Dan di sini pun juga ditulis juga nih paling dicintai oleh AI community. Dan aku setuju karena ini juga adalah model yang senang banget aku pakai gitu. Nah, kita akan cari ke apa namanya ke ke sini. Ini aku coba cari ke Flux, teman-teman. Flux Dev. Ini aku cuma centang satu aja ya, teman-teman ya. Kita bandingin berapa banyak model yang di training dari model dasar ini. Nah, ini udah mulai. Coba ini teman-teman, satu model ini sama orang-orang di training sesuai preferensinya. Jadi teman-teman tuh punya pilihan model-model yang sesuai nih. Misalkan ada orang yang uh, dia training model Flux, kemudian diisi oleh model-model Asia kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin orang Asia itu udah ada tandingannya. Dan ini kalau aku lihat uh, dia modelnya dari Cina ya teman-teman ya. Jadi dia di training oleh gambar-gambar orang Cina gitu. So every single time gambar-gambarnya pun akan selalu orang Asia kayak gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman kebayang atau belum ya? Satu kebayang, dua tidak. Kalau tidak, aku mau teman-teman mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira
Paham nggak dengan maksudku? Jadi satu model dasar itu satu. Oke. Jadi model dasar itu di training sama orang-orang. Jadi ketika kita pakai hasil yang kita keluarkan selalu menggunakan model orang Cina kayak gitu. Cuman fotografi kah yang paham, yang lain belum kebayang ya. Kalau belum, aku ini ya teman-teman ya, aku minta tolong untuk bisa interaktif juga biar aku juga tahu nih kondisinya teman-teman, biar aku bisa bantu juga nih kondisinya teman-teman. Oke, oke, oke. So bayangin aku akan kasih contoh sedikit mengenai ini deh teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, ini. Lihat ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak muka bule nggak? Ini kan muka bule nih teman-teman nih. Nah, AI itu uh, bisa mempelajari muka orang tertentu nih. Nah, caranya gimana? Dia harus di training berulang kali untuk dia bisa membayangkan, oh ternyata yang Rino maksud tuh muka orang yang seperti ini nih. Ini aku akan coba training ke sini ke bawah teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu ini mukanya siapa? Ada yang bisa balas? Kira-kira ini mukanya siapa teman-teman? Mungkin yang milenial pastinya udah tahu sih. Tahu nggak tahu kalau Gen Z? Ada yang tahu mukanya siapa? Aduh, aduh Mas Repi, wah, aduh, 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 susah banget. Nih ya teman-teman ya, bayangin. Tadi kita lihat ya, Fatah. Ini lagi kemarin sempat viralin namanya Aura Kasih nih teman-teman. Saya kira ini dia tuh kita pelajarin teman-teman. Jadi kita minta AI-nya buat belajar. Ini yang mukanya masih bule, dia lama-lama tahu. Dan ini yang menariknya teman-teman. Sorry banget, ini aku nggak body shaming, tapi uh, Aura Kasih itu kan terkenal agak berisi ya teman-teman ya, bener ya? Kira-kira aku mau kasih tahu kira-kira apakah Aura Kasih berisi, dua tidak berisi. Kira-kira teman-teman lebih setuju yang mana? Aku mau minta satu, soal Mas Ardiansyah kah? Cuman satu, cuman Mas Ardiansyah kah? Dua, nggak beri. Oh my God. Oh iya, saya juga nggak tahu sih, Pak. Cuman kan kelihatan juga sih Mas Reddy ini. Oke, oke. Nah, bayangin, Pak, ini aku nggak body shaming, tapi kita ngomongin bahwa dia pun juga akan mempelajarin dari kontur badannya di teman-teman. Jawaban singkatnya bisa, tapi aku nggak ngajarin sana sih teman-teman. Nah, ini dia juga akan mempelajarin nggak cuma dari mukanya, tapi juga kontur badannya teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, coba bayangin, dia pun juga bisa mengenalin wajahnya, kontur badannya juga nih teman-teman. Seperti itu. Mungkin aku mau balik lagi ke sini, biar nggak melebar. Kira-kira apakah paham yang konsepnya model dasar, kemudian dia di training sesuai tujuan. Satu, sudah paham. Dua, mau tanya langsung via via voice. Kira-kira teman-teman kondisinya di mana? Satu, satu. Oke, so bayangin teman-teman, ini adalah model-model yang di-training oleh orang-orang, dan untuk menjawab tadi pertanyaannya adalah jawabannya singkatnya bisa. Nah, aku mau balik lagi deh. Terus dia pun juga di-training spesialisasinya kayak gitu, teman-teman. Kayak model-model anime itu juga bisa, model-model RC itu juga bisa, model-model apa namanya RC5 itu juga bisa. Jadi ini adalah model-model dasar yang ditanding dan sesuai dengan preferensi dari penciptanya kayak gitu. Seperti itu. Ini aku balik lagi.
Keep it, yes. Dan itu bisa digunakan secara gratis dan ditonton aja buat teman-teman yang hardware-nya udah cukup mampu kayak gitu. Ini aku akan balik lagi teman-teman. Nah, tadi kita udah kenalan dengan model, tapi aku mau kasih contoh pendekatan, kasih sharing pendekatan bahwa ternyata bikin gambar itu nggak semudah hanya prompt. Mungkin teman-teman itu mentok cuman ada di level 3 nih teman-teman. Tapi 3 pun juga jarang. Yes, yes. Jadi ini tadi kita udah belajar yang tadi trainingan tadi itu yang ku training adalah LoRa teman-teman. Tapi level tertinggi itu adalah fine tuning. Kenapa? Karena fine tuning itu butuh data training yang cukup besar teman-teman dan waktu trainingnya lama. Kalau LoRa itu paling cuma sekitar 1 sampai 2 jam udah kelar teman-teman. Tapi kalau fine tuning itu sampai 30 hari 30 jam kayak gitu. Jadi lama banget kayak gitu. Jadi paling dasar tuh bikin gambar tuh prompting, kemudian kita bikin gambar orang, kemudian kita ganti mukanya ataupun kita kasih referensi, tapi kadang dia juga agak struggle untuk ngebikin detailnya. Nah, paling detail itu ada di fine tuning, tapi Laura pun juga udah cocok karena dia juga sudah tahu nih mengenai dari ciri-ciri orangnya, apakah konturnya, apakah tadi teman-teman juga tahu volumenya, kemudian dia juga tahu mukanya seperti apa kayak gitu teman-teman. Nah, aku mau tanya sampai sini apakah masih menarik atau dua tidak menarik gitu. Kira-kira aku pengen tahu deh tanggapnya. Wah, satu ya. Thank you, thank you, thank you teman-teman. Oke, nah kalau begitu nanti aku akan buka sesi jawab juga teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita itu juga bisa bikin video berdasarkan referensi. Nah, ini adalah fotoku ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah referensi gambar, referensi video yang aku mau ganti. Dan di sini dia pun juga akan produksi videonya juga. Nah, ternyata kita tuh juga bisa bikin video berdasarkan referensi. Mungkin ini teman-teman udah mulai tahu, tapi teman-teman pasti akan dibebani dengan biaya subscription yang agak mahal nih teman-teman. Kayak gitu. Tapi kita bisa pakai menggunakan ini secara free kalau teman-teman punya hardware-nya. Kayak gitu. Nah, mungkin kita udah mulai ke sini teman-teman. Apa sih ConfigUI? Jadi ConfigUI itu adalah uh, user interface untuk satu satu kita bilangnya satu kanvas itu kita bisa melakukan banyak hal nih teman-teman dan bisa melakukan uh, memahaminya berdasarkan urutan dari kabel-kabelnya kayak gitu. Jadi seperti apa preferensinya seperti ini kayak gitu. Nah, apa sih manfaatnya? Teman-teman punya kontrol penuh terhadap AI-nya. Kemudian teman-teman juga bisa lebih efisien karena teman-teman bisa menggunakan komputernya ataupun juga teman-teman bisa menyewa secara murah kayak gitu. Kemudian fleksibel karena teman-teman bisa melakukan banyak hal dalam satu kanvas. Kemudian kontrolnya pun juga lengkap nih teman-teman karena didukung juga dengan open source kayak gitu. Teman-teman bisa punya kontrol yang lebih kayak tadi pakai control net untuk kayak bikin pose gambarnya ataupun pose videonya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai LoRa untuk di training sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman itu. Dan tentunya kalau teman-teman tuh punya hardware-nya ya pasti aman ya teman-teman karena di-generate oleh komputernya pribadi teman-teman. Oke, sewa GPU-nya pakai di Runpod teman-teman. Teman-teman bisa nanti akan aku tunjukkan. Nah, di sini biaya sewanya tuh murah banget teman-teman. Jadi kan teman-teman bayangin, teman-teman mungkin aku mau tanya ada yang sewa Gemini Pro nggak? Gemini Pro itu masih $20 kayak gitu. Uh, aku satu sewa, dua enggak. Kira-kira teman-teman sewa atau enggak ya di Gemini Pro? Satu sewa, oke. Okay. Dua enggak, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, oh, kalau enggak sewa berarti ChatGPT ya berarti ya. Jadi kayak bayangin teman-teman tuh harus bayar $20 selama sebulan pakai nggak kepake kayak gitu. Tapi kalau kita tuh sewa di cloud,
kita tuh bisa pakai 50-90 per jamnya itu cuman sekitar 8.000 rupiah kayak gitu. Atau misalkan teman-teman bisa pakai 40-90 itu teman-teman bisa pakai dengan harga sekitar 5.000 rupiah per jamnya. Itu kayak teman-teman sewa warnet aja sih kayak gitu. So, bayangin teman-teman akan lebih murah lagi kalau teman-teman bisa menggunakan open source, dan kalau misalkan teman-teman juga punya GPU-nya akan dihitung secara free. Dan free ini teman-teman bisa pakai untuk pakai buat bikin gambar ataupun juga bikin video. Even sekarang bisa bikin musik nih teman-teman secara lokal kayak gitu. Nah, ini menarik juga teman-teman. Ini kenapa sih aku sering banget di threads bikin tentang Confi UI? Karena di luar negeri, Confi UI itu adalah salah satu standar untuk orang-orang itu dapat bekerja di sebagai visual effect artist nih teman-teman. Jadi udah bukan AI prompter lagi teman-teman, tapi udah visual effect artist atau filmmaker, karena dia punya requirement itu harus bisa menggunakan Confi UI. Ya tentunya pasti ada alasan dong kenapa Confi UI itu jadi sesuatu yang requirement industri nih, karena seperti itu. Karena ternyata penerapan Confi UI itu banyak nih teman-teman di aspek-aspek kreatif, event sampai ke arsitektur pun juga udah mulai diterapin kayak gitu teman-teman. Nah mungkin kita akan coba live demo. Tapi dari sini aku mau tanya, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum aku live demo? Kalau ada pertanyaan, uh, mungkin aku bisa minta chat dulu. Nanti aku uh, akan bukain untuk voice-nya. Kayak gitu. Teman-teman, apakah satu sudah ada pertanyaan? Website yang sewa Mas. Oke. Selain Mas Baskoro, apakah ada pertanyaan lagi? Uh, atau masih bingung ya? Satu bingung, dua tidak, dua ada pertanyaan. Ya, kira teman-teman kondisinya seperti apa? Nyoba di laptop 360 dan lambat. Ada trialnya kah, Pak? Oke, aku coba balas satu-satu ya teman-teman ya. Untuk Mas Baskoro, kita bisa pakai menggunakan Runpod teman-teman. Ini adalah penyewaan komputer yang kita bisa lakukan secara free. Secara murah kayak gitu. Nah, misalkan kayak ini teman-teman, ini adalah interface-nya. Nah, teman-teman itu harus top up minimal $10 kayak itu teman-teman. Nah, kenapa sih $10? Tenang aja. Di sini teman-teman uh, teman-teman tuh kalau ngisi $10 itu nggak akan habis kayak kredit lainnya. Jadi teman-teman tuh cuma kayak top up billing, kemudian kalau teman-teman tuh pakai komputernya, itu teman-teman akan dicas, dan harganya pun murah nih teman-teman. Di sini, ini aku udah jalanin tiga ya. Tiga itu paling cuma sekitar $1 lah sejam. Nah, di sini teman-teman tinggal cari yang community cloud aja, kemudian teman-teman bisa akses GPU yang terhigh end ini kayak itu. Kayak 50-90 kalau teman-teman beli itu sekitar 50 jutaan lah kayak gitu. Civil AI itu free. Civil AI free, Mas Andrew. Kemudian aku mau coba, belum pernah pakai Confluent, pakai cloud, baru nyoba di laptop 360. Yap, oke, Mas Kiki Rahman, thank you banget. 360 itu 3060 itu 12 GB VRAM-nya. Nah, tapi kadang yang menjadi kendala adalah RAM-nya itu punya aturan dia harus 1,5 kalinya. Jadi kalau misalkan 360-nya 12 GB, berarti RAM-nya itu minimal di 24 GB kayak gitu. Seperti itu, Mas. Jadi itu yang mempengaruhi juga. Kemudian juga buat beberapa model itu besarnya gila-gilaan. Kayak misalkan kayak Flux to Dev itu aja tuh model dasarnya beratnya itu 96 GB, Mas. Kayak gitu. Jadi kalau mau dipakai VRAM pun di 12 GB itu pun juga kalau bisa akan lemot banget, kalau tapi kemungkinan nggak bisa kayak gitu. Oke, Rizky, sorry, oke, coba lebih jelas. Oke. Nah, Mas Rebi, uh, ada trialnya kah, Pak? Kalau di Runpod-nya itu nggak ada trialnya kayak gitu. Karena ini kita murni penyewaan, jadi bisa disewa aja. Tapi teman-teman itu nggak usah ragu karena di sini banyak banget
pengaplikasian yang bisa kita gunain. Misalkan kayak gunain LLM atau misalkan mau bikin swap video itu juga bisa. Atau kayak ComfyUI itu pun juga bisa juga. Volume statiknya berbayar, Kak. Mungkin. Sebenarnya berbayar. Lihat tulisan. Kalau Mas ini bisa manage crowdfunding, mungkin bisa lebih bagus. Aku kurang kurang paham sih Mas dengan pertanyaannya Mas Andri ini. Mungkin bisa dijelasin atau mungkin mau open mic Mas Andri? Ya, halo malam Mas Rino. Crowdfunding maksudnya kalau Mas sewa ini kan dolar gitu ya Mas ya. Maksudnya kayak ajakin kita gitu dalam rupiah bayar berapa gitu. Maksud tuh crowdfunding begitu Mas. Untuk Oh, kompetisi oke. ini gitu maksudnya. Oke. Oke. Nah, Itu sih Mas. mungkin oke, jawabannya adalah aku nggak menyarankan Mas karena ini kan workflow-nya dipakai bareng-bareng ya. Tentunya Mas mau ngelakuin hal-hal yang Mas pengen secure nih kayak gitu. Jadi aku akan saranin untuk kayak dicoba aja di sini. Karena ini akan menjadi workspace-nya Mas pribadi nih kayak gitu. Jadi untuk alasan security, aku nggak akan menyarankan untuk crowdfunding sih Mas kayak gitu. Dan ini sebenarnya daripada Mas crowdfunding, mending Mas beli hardware-nya karena Mas bisa pakai secara sepuasnya, standar free dan sebebas-bebasnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, tutorialnya ada Mas, nanti kita akan sharing juga tutorial di sini. Report volume statiknya berbayar tidak Pak? Oke, jadi Mas Yul, di sini kita juga punya storage dan tentunya pasti berbayar ya, karena kan kayak kita ibarat kayak nyewa warnet kita tuh kayak DP dulu nih kayak gitu. Jadi kita bisa sewa statusnya untuk dari portfolionya per bulan tuh kalau nggak salah sekitar 20 giga itu $10 kayak itu. Tapi aku nggak akan menyarankan Mas kayak gitu. Kenapa? Karena kita deploy dan matiin aja tuh udah murah gitu. Kenapa harus lebih mahal? Kecuali memang uh, Mas Jo suka project-project yang ongoing dan lama kayak itu. Karena juga secara secara uh, hitungan ekonomis pun juga sebenarnya masih masuk sih. Yang free apa tadi Mas? Yang Baskor. Oke, yang free itu semua ini basically ada free Mas kayak gitu. Cuman kalau Mas punya hardware-nya itu free, kalau nggak punya hardware-nya Mas bisa sewa di Runpod kayak gitu. Kalau saya ingin Z Image Turbo dan OneTutu di dalam satu configure kan harus dapat modelnya dulu kan. Sistem Runpod itu bagian tentang ini. Atau langsung jalan configure. Oke Mas Jo. Mas Jo, pertanyaannya bagus banget. Kita tuh sebenarnya bisa menggunakan di sini. Kalau Google Cloud bisa. Sebenarnya bisa dipakai juga sih mas untuk pakai Google Cloud kayak gitu. Tapi aku not sure Google Cloud ada GPU-nya kayak gitu. Jadi best practice-ku, aku selalu pakai Runpod karena aku nggak mau terikat nih kayak gitu. Jadi aku pakai PSU aja. Aku nggak mau ada subscription apa-apa kayak gitu. Jadi aku nggak pernah mau pakai Google Cloud kayak gitu. Jadi ini just matter of preferensi aja ya Mas Skoro ya kayak gitu. Nanti aku akan coba cari berikan alternatifnya itu. Ini aku mau nanggapi Mas Jo dulu. Jadi Mas Jo, itu sebenarnya kita bisa download modelnya secara cepat nih kayak gitu. Ini aku kasih contoh aja. Ini adalah cloud cloud yang udah aku running nih. Misalkan kayak One to Animate ada Flux. Sebenarnya aku kasih contoh kayak One to Animate di Z Image Turbo pun juga sama. Cuman ini aku pengen kenapa kok sewa banyak biar aku bisa running mesinnya secara bersamaan kayak gitu. Soalnya kalau aku running bersamaan Z Image Turbo dengan One to Image biasanya aku akan kehabisan RAM nih kayak gitu. Nah, misalkan nih aku mau kasih contoh, misalkan kayak di sini. Downsetnya, kalau Mas tuh pakai Runpod, Mas tuh harus kayak bongkar pasang, harus install ulang, harus download modelnya, kayak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, dia akan cepat kayak gitu. Jadi kalau mau pakai Z Image Turbo ya tinggal di-download aja, masukin ke checkpoint di sini, models, kemudian ke division model tinggal di-download aja secara cepat kayak gitu teman-teman. Kemudian teman-teman Mas Ju bisa langsung jalanin aja kayak gitu. Apakah menjawab Mas Ju? Eh, kalau nggak menjawab boleh boleh tanya lagi. Oke. Nah itu sebenarnya cara yang agak ribet Mas Ju. Apakah Mas Lino ada cara yang lebih murah?
sorry, ada yang lebih praktis. Oke, jawabannya ada. Tapi praktis itu selalu selalu datang dengan harga ya, Mas Ju ya. Ini adalah cara paling ekonomis dan cara buat orang-orang yang low commitment kayak gitu. Ini aku biasanya pakai Runport kayak gitu. Tapi kalau Mas Jo udah ngerasa cocok dengan Config UI, aku akan sarankan menggunakan Config Cloud kayak gitu karena lebih gampang, lebih mudah, lebih fleksibel kayak gitu. Downside-nya, Mas Jo harus komitmen bayar $20 per bulan. Pakai nggak pakai, Mas Jo harus bayar $20 kayak gitu. Sedangkan di sini aku pakai sesuai dengan kebutuhanku aja kayak gitu sih, Mas. Ini aku coba lanjut ya teman-teman ya ke Config UI-nya ya, ke demonya ya. Ini aku udah jalan mesin, banyak teman-teman. Ini aku akan coba bikin dari sini dulu aja. Ini kita bikin gambar, nanti aku akan pelan-pelan bikin ke video kayak gitu teman-teman. Oh, mungkin aku akan bikin ke video aja deh habis ini. Ini aku akan sedikit contohin user interface-nya seperti apa sebelum teman-teman tuh nggak kaget kayak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah template-template yang bisa kita pakai kayak gini. Nah, teman-teman, itu nggak perlu khawatir kalau teman-teman tuh nggak paham atau gimana. Karena sebenarnya kita pun juga bisa pakai Config UI berdasarkan workflow-workflow yang sudah kita punya. Kayak gitu. Misalkan kayak, sorry, ini aku udah punya beberapa workflow yang sebenarnya tinggal aku drag and drop aja, teman-teman. Ini aku cuma kayak contohin aja sih. Tinggal drag and drop aja, teman-teman sudah bisa pakai kayak gitu. Nah, di sini dia sudah ada beberapa model-model yang bisa kita pakai. Ini kita mau aku bypass karena aku nggak ada LoRa. Kemudian di sini aku mau coba pakai apakah ada Flux. Oh, ada. Nah, misalnya aku mau bikin gambar, terus aku mau bikin konsisten fotonya, kayak posenya. Mungkin aku akan coba cari gambar, teman-teman. Apakah aku punya gambar? Nah, mungkin aku mau pakai gambar ini, teman-teman. Jadi, aku tinggal upload aja gambarnya. Ini oke deh. Nah, nah di sini kita juga harus untuk sesuaikan skalanya nih teman-teman. Kita biasanya pakai yang lebar aja di 736. Coba kita coba. Nah, ini aku ngapain? Ini aku mau kasih contoh referensinya gambarnya. Aku mau bikin pose kayak gini nih, kayak gitu. Teman-teman, jadi minta tolong AI-nya buat hitungin kayak gitu. Dan di sini aku mau detect hand-nya. Terus di sini, hal yang perlu aku lakukan adalah, ini ada beberapa model yang sebenarnya udah aku download. Ini aku bisa tinggal pakai aja. Misalnya aku pakai yang blok Screa deh kayak gitu. Ini aku tinggal load aja teman-teman. Kemudian di sini aku tinggal prompting. Di sini aku juga bisa patenin untuk dari segi bentuk muka orangnya nih. Selama aku punya sheet number-nya. Jadi kalau misalkan sheet number-nya sama dan dibikin fix di sini, teman-teman akan dapat muka yang sama kayak gitu. Dan di sini aku juga bikin uh, apa namanya pixelnya itu juga bisa manual juga nih berapa yang aku mau. Tapi aku mau coba samain biar uh, hasilnya juga sama deh. 736, kemudian ini 861. Terus aku juga mau bikin sekali generasi itu bisa berapa gambar nih teman-teman, itu juga bisa juga. Di sini aku tinggal prompting aja. Dalam foto of black man wearing tradisional, wearing apa ya? Tradisional Indian suit dan dress ya. Ini aku tinggal ini aja teman-teman. Tinggal prompt aja. Nanti dia akan ngikutin posenya sama kayak gitu. Mas Baskoro. Ya, jawabannya Config UI adalah N8N, cuman versi visual aja nih kayak gitu, Mas Baskoro.
Ini agak lama teman-teman karena pertama kali dia load model dan ini kita bikin gambar itu langsung 4 biji nih teman-teman. Kayak gitu. Nggak ke visual aja mas, tapi juga ke video juga bisa. Pada dasarnya visual dan video itu adalah gambar yang digerakin sih Mas Baskoro. Nah ini yang aku maksud, dia bikin semacam kayak guidance seperti ini nih. Kenapa nih? Hmm, di sini bermasalah. 8 kliknya L. Coba. Non test attitude parah. Kenapa ya? Ini aku harus ke ini dulu. Harus update semuanya. Ini sambil nunggu, aku akan coba ke sini deh. LTX nih. Mungkin ini adalah model yang baru keluar di 2 minggu ini teman-teman. Kak, saya ingin bertanya, di salah menjalankan Coffee UI di Rangport, walaupun diam saja, sudah berkurang ya dolarnya. Oke, jawabannya tuh kayak gini, Mas. Mas pernah ke warnet nggak, Mas Ju? Kan di warnet biasanya ada billing kan, Mas. Jadi kalau Mas billingnya nyala, pakai nggak pakai, dia akan jalan. Tapi kalau Mas uh, log out dari billingnya, kemudian matiin komputernya, ya billingnya tetap akan bertahan nih kayak gitu. Ini aku mau pakai yang LTX. Kita akan bikin video aja deh langsungan. Nah, ini aku harus download lagi. Gitu. Ini aku akan sedikit teknis. Cuman teman-teman nggak usah pusing karena sebenarnya ini cuma masalah ini teman-teman. Ini aku harus update dulu sebelum aku jalanin. Nanti aku belum siapin. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mas kok ribet kayak gitu? Satu apakah ada pertanyaan teman-teman? Satu ada, dua belum. Kira-kira teman-teman kondisinya seperti apa sekarang? Teman-teman, ini sebenarnya adalah oke, oke. Nggak apa-apa, Mas. Sebentar. Pada dasarnya Comfy UI itu adalah kayak enggak, adalah software yang teman-teman tuh bisa pakai secara free dan teman-teman tuh juga bisa melakukan banyak hal dalam satu kanvas nih kayak misalkan kayak aku mau bikin uh, video kayak gitu. Aku harus bikin gambarnya di Nano Banana, kemudian aku pindah lagi ke VO3 kayak gitu. Kelihatan ribet. Ribet karena ini Mas, karena aku nggak di sini kalau Mas lihat aku nggak pakai Nvidia karena ini aku pakai Mac, jadi aku nggak punya GPU. Kalau aku punya GPU, aku bisa pakai namanya di sini Comfy ini, Comfy, Comfy. Kita bisa pakai ini dan kita bisa pakai yang langsung berbayar $20 dan kita bisa langsung generate gambar ya kayak itu. Dan video secara cepat karena dia pakai RTX Pro 6000. Nah, ini kan gampang nih. Jadi kita tinggal load aja kemudian tinggal run. Tapi downside-nya teman-teman harus bayar sebesar ini nih kayak gitu. Dan ini teman-teman tuh bisa pakai banyak hal dan lebih mudah lagi nih kayak gitu. Nah, yang aku tawarin adalah versi yang ekonomis kayak gitu, teman-teman. Which is ya agak ribet dikit.
kayak gitu. Tapi lebih ke ekonomis. Ya, bentar. Terus tadi aku mau nanggapin juga, Mas, tadi kalau mau pakai uh, Qwen Image atau Z Image dalam satu workflow tuh downloadnya gimana ya? Ini bentar lagi aku akan coba contohin teman-teman. Jadi sebenarnya kira dasarnya running bareng-bareng, ini aku mau download model-modelnya apa aja sih yang perlu kita butuhin. Plus aku tuh sebenarnya juga nggak terlalu pinter coding ya teman-teman ya. Jadi aku udah siapin cheat-sheetnya kira-kira yang perlu di download apa aja. Misalkan ini kayak RTX model kita bisa pakai ini. Kemudian kita bisa masuk ke configure-nya. Kemudian aku masuk ke models. Aku tinggal masukin aja ke folder-foldernya. Dan ini downloadnya secara cepat ya teman-teman ya. Ini aku contohin aja downloadnya seberapa lama. Ini 22 giga ya teman-teman ya. Dan downloadnya udah 100 MB, 200 MB. Terus aku tinggal masukin aja masing-masing kayak gitu. Terus tinggal aku balikin lagi nih. Aku butuh untuk dapat uh, apa namanya ini test counternya juga. Kita tunggu dulu deh. Kemudian aku juga perlu download modelnya, LoRa-nya. Aku tinggal pindahin ke sini, bikin ke masukin aja. Tapi kalau teman-teman tuh pakai yang offline, itu tuh cuma sekali download aja teman-teman. Kenapa? Ini tinggal aku tinggal copy-copy aja. Ini aku udah siapin sih kayak gitu. Dan ini cepet nih teman-teman downloadnya. 200 MB itu kayak cepet banget sih. Modelnya kita juga perlu untuk ambil yang kecil biar aku juga bisa bikin video yang cepat juga. Ini aku tinggal copy-copy aja. Ini aku semua pakai apa namanya? Pakai bantuan dari AI. Jadi aku juga nggak punya skill coding nih teman-teman. Just information aja. Kemudian kita juga perlu untuk VI. VI itu kayak semacam kacamata. Ini melihatnya gimana sih kayak gitu. Aku kasih ke VI. Ini aku sambil preparation ya teman-teman. Karena tadi aku keburu-buru dan aku belum prepare semua ya. Wait. Ini kayak cuma tinggal fase-fase aja dan teman-teman. Terus tadi sebenarnya udah lagi gitu. Nah, ini apakah menjawab Mas Jo caranya downloadnya? Downloadnya cuma tinggal dimasukin ke folder-folder ini aja, pakai curl, kemudian dia akan download dari Gfit AI atau dari uh, personal dari Hugging Face-nya teman-teman sendiri. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ini step ini akan berguna ya. Yap, menjawab Kak, karena tersedia sel atau CLI untuk mengatur file-filenya. Yes, benar banget. Kayak gitu. Mungkin kalau masuk memang memang spesialisnya di CLI atau uh, pakai shell akan senang banget sih, karena ini semua base-nya on Linux kayak gitu. Ini aku tinggal download lagi, ini cepat. Tadi aku belum download, itu ada di Laten Scholar. Ini ini every single time aku akan lakuin karena buat kepentingan ngajar aja sih. Dan ini downloadnya cepat loh teman-teman. Ini harusnya udah selesai semuanya. Aku bisa langsung pakai aja. Nah, ini LTS ini adalah model terbaru yang baru keluar di 2 minggu ini, teman-teman. So, masih tergolong baru banget. Nah, LTX ini kayak Vio, tapi versi lokalan kayak gitu. Versi bisa di-generate di komputer. Termasuk juga kita bisa generate audionya, kita juga bisa generate videonya. Dan ini aku juga udah siapin, teman-teman. Tinggal aku masukin aja. Dia sudah ke ini atau belum. Aku pastiin semuanya udah ke load kayak gitu teman-teman. Misalkan nih kayak gini,
Aku mau pakai model yang mini biar cepet. Ini aku tinggal ketikkan aja, yes. Ini aku tinggal, ini aku skip aja deh. Ini adalah LoRa teman-teman, jadi kayak model tambahan untuk kayak motionnya seperti apa sih yang aku mau kayak gitu. Ini mungkin sedikit ribet, tapi believe me ini akan enak banget karena teman-teman tuh punya AI yang teman-teman bisa pakai secara bebas. Hmm, spesial ini fungsinya untuk kayak kita upscale di 2 kali kayak gitu. Ini aku no aja. Nah, ini teman-teman tuh tinggal prompting sesuai goalnya seperti apa kayak gitu. Kita tinggal misalkan ini aku udah contoh, tinggal terus aku tinggal run aja teman-teman. Dan di sini aku bikin dialog tuh cuma 10 detik. Kalau teman-teman mau bikin dialog itu 1 menit, itu juga bisa juga teman-teman. Teman-teman tinggal kasih lengthnya di 60 detik aja. Ini dan kita juga bisa pantau prosesnya sampai mana sih. Oh ternyata dia lagi buat klipnya atau dia lagi pakai grammarnya itu seperti apa. Sebentar kita tunggu bareng-bareng. Nah ini dia udah mulai ke proses promptingnya dan di sini dia udah mulai ke proses perhitungannya teman-teman. Jadi ternyata AI itu juga di belakang layar dia melakukan perhitungan-perhitungan secara matematika kayak ini teman-teman. Ini teman-teman nggak perlu hafalin sih karena biasanya kita bisa pakai template-template yang sudah kita sediakan kayak gitu. Di sini dia udah mulai ke masuk ke perhitungan akhir, dia udah di 83% teman-teman. Ini baru 1 menit aja kayak gitu. Nah, jadi tergantung juga kemampuan dari komputernya. Setauku RTS 360 udah mampu kok Mas kayak gitu. Ini udah di 89%. Nanti kita lihat. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Terus aku mau lihat nih kayak gimana kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa friction, tapi kita bisa selesaikan dengan kita menggunakan LoRa-LoRa yang sudah kita download kayak gitu teman-teman. Misalkan di sini aku udah download beberapa LoRa, tinggal aku aktifin aja. Misalkan di sini aku pakai yang LoRa-nya dolly in, jadi dia akan kayak nge-zoom dan dia akan ngikut movement dari kita kayak gitu. Kita tinggal load aja, kita generate lagi kayak gitu. Dan ini teman-teman bisa pakai secara offline. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kira-kira menarik nggak kalau teman-teman punya AI yang bisa dipakai secara pribadi. Satu, menarik. Dua, enggak. Oke, oke, fotografi. Ya, oke. Nah, sebenarnya kemampuan AI itu banyak banget, Mas. Ini aku gimana ya bilangnya ya? Karena ini hari ini video, tapi kita tuh juga bisa pakai AI ini untuk kebutuhan fotografi kayak buat pose, event pencahayaan pun kita juga bisa atur kayak gitu mas. Ini kita coba lihat, nanti dia tuh zoom in, kemudian dia akan ngikutin movement kameranya kayak gitu. Nah, kameranya kan ngikutin kan. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Nah,
Kemudian pun juga kita juga bisa pakai vid- apa namanya image to video. Itu tinggal kita aktifin, nanti kita load, kita prompting, nanti dia akan ngikutin pose dan scan yang kita mau. Kayak gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada mau open mic? Mungkin ini udah. Apakah ada yang mau open mic? Kalau mau open mic, feel free ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, oke, nggak ada yang mau open mic untuk mau tanya-tanya kira-kira use case-nya seperti apa kayak gitu. Atau aku masih bingung nih mas ini sebenarnya aku ngajarin apa sih kayak gitu. Ada yang mau tanya? Atau kayaknya eh, ini deh, aku udah cukup deh kayak gitu. Kak Rino, Oh ya, gimana mas? jadi LTX itu tadi berjalan berapa frame ya itu? Berapa lama, sorry? Berapa giga frame-nya? Oh, oke. Ini karena aku ambil yang model agak sedengan ya mas, ini 12 giga. Tapi mas bisa pakai LTX GGUF sesuai dengan kira-kira kemampuan dari VRAM-nya kayak gitu. Misalnya ini aku kasih contoh, ini adalah quantize. Teman-teman bisa pakai di 3 giga aja, 4 giga, sorry. So, kalau misalkan VRAM-nya itu 6 giga, ya pakai yang 4 giga udah cukup. Kalau 12 giga ya harusnya lebih lebih daripada itu. Apalagi kalau pakai 360, oh even ini ada yang cuma 1,6 giga sih. Apakah menjawab Mas? Kayak komputer laptop-laptop yang 360, sorry, ini kalau boleh tahu VRAM-nya berapa ya Mas ya? Yang mana Kak? Yang Yang punyanya digunakan itu? Mas itu, uh, ya sekarang VRAM-nya berapa ya? Saya VPS juga sih. Kadang pakai Iya, komputer. Pakai komputer pakai baik, VRAM 24. 24 giga. Iya. Tapi kalau di 24 giga ya. VPS ya, Kalau 24 giga mah pakai yang reguler aja, Mas. iya. Tapi Tapi kalau kadang mau saya cepat pakai VPS. yang sedengan aja nggak apa-apa. Kalau yang JJUF kan Ya. itu terkompres dan hasilnya kurang memuaskan. Nah, that's why di sini Mas kita tuh upscale 2 kali. Nih, kan kita pakai upscale 2 kali, Mas. Jadi pada dasarnya kita tuh pakai 60-40, 360. Nah, ini kalau di 2 kali kan jadi 1280, Mas. Itu cara cara mudahnya kayak gitu. Oh iya, jadi Tapi HD. kalau Mas mau agak lama, betul, betul. Jadi sebenarnya eh, model itu kita bisa toleransi dengan cara ya kita harus bisa upskill kayak gitu, Mas. Jadi kayak tadi pertanyaan Mas, gimana kalau misalkan kita upskill ke 4K kayak gitu? Jawabannya tinggal di upskill aja. Jadi di generate secara normal, kemudian di upskill aja kan udah sama aja, Mas. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Jadi kalau Oke, ada. Hmm? di Runpod itu satu video, kalau kita hitung-hitung kasar itu berapa dolar, Kak? Wah, oke. Ini lihat ya, Mas. Ini aku bikin 10 detik ya. 10 detik ya. Ingat, 10 detik. Loading di awal itu selalu lama, Mas. 10 detik itu aku butuh waktu 2 menit. Mau loading kedua, aku cuma butuh waktu nggak ada 1 menit. So, jawabannya berapa, Mas? Kalau misalkan sejam kita bisa bikin 60 video 10 detik, berarti kira-kira ya satu ini 0,34 dolar aja. Karena ini aku 1 jam cuma 0,34 dolar. Apakah kebayang, Mas, matematikanya? Ini aku nyewa 1 jam itu 0,34 dolar atau 6.000 rupiah. 6.000 rupiah, aku bikin satu video itu rata-rata satu satu menit. Jadi kalau aku 6.000 rupiah bagi 60, berarti aku bisa bikin 60 video. Hmm, Apakah menjawab, Mas? menjawab, Kak. Ini ini belum belum bikin.
ini belum kita pakai yang lain loh Mas. Ini aku pakai yang LTX saja ya. Yang itu cukup cukup gampang lah. Kita belum pakai yang outputnya ini Mas. Outputnya di sini 60 40 kali 360 kita kali 2 berarti 1280 sama 720. Berarti 1280 X 720 gitu. Karena kita kali 2. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini kita belum ngomongin pembuatan video to video nih gitu. Karena video-video kita pakai model yang menurutku lebih bagus ya teman-teman. Kita pakai namanya tuh one to two animate kayak gitu. Jadi kayak bikin-bikin video-video joget-joget, kemudian beberapa action itu menurutku pakai one to two animate tuh udah oke sih. Kayak mana ya? Oh ini ini mungkin kualitasnya kurang deh. Mungkin ini mukaku sendiri deh. Atau pakai yang kayak gini. Ini aslinya kayak gini teman-teman ya. Tapi jadi kayak gini. Atau misalkan mana ya? Mana ya? Hmm. Ini yang tadi yang Balil Joget dia jadi kayak gini teman-teman. Ini ya aslinya. Terus kita ganti seperti ini. Kayak gitu sih teman-teman. Kira-kira apakah menarik kalau teman-teman bisa belajar ini? Satu, menarik. Dua, tidak. Oke, oke. Nah, mungkin kita uh, udah lebih ya teman-teman dari di jadwal ya 7.30 ya. Mungkin aku kasih sedikit offering teman-teman buat teman-teman yang tertarik. Aku lagi bikin program namanya Certificate Coffee UI Visual dan ini sertifikatnya bisa dipakai di LinkedIn. Ini aku kerjasama dengan AI for Productivity, dia mereka baik banget kasih aku wadah dan di sini kita sertifikasinya udah diakui dan bisa dimasukkan ke dalam LinkedIn buat portofolio teman-teman. Jadi ini kita akan mulai di tanggal 26 Januari dan di sini kalau teman-teman kalau mau pakai Linku teman-teman bisa dapat diskon hingga 77% kayak gitu. Jadi dari 1 juta teman-teman bisa pakai 350.000 aja. Ini teman-teman aku akan kasih dan sorry banget karena kita nggak ada WA group teman-teman. Jadi aku cuma kasih one time offer aja buat teman-teman yang save linknya sekarang. Teman-teman bisa dapatin kalau nggak bisa save teman-teman harus bayar 1,5 juta. So sayang banget kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman akan belajar apa aja. Kita akan caranya bikin karakter yang konsisten menggunakan Convy UI. Kemudian kita juga akan bikin teknik-tekniknya, kayak misalkan di fotografi kita juga bisa ngatur pencahayaan datangnya dari mana, kemudian dibuat seperti apa manipulasinya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa belajar mengenai teknik-teknik dan best practice yang biasanya aku gunakan untuk membuat bikin foto-foto konsisten kayak gitu. Nah, ini buat apa sih? Ini teman-teman buat orang-orang yang bikin teman-teman mau bikin feed yang konsisten dan model AI influencer semuanya bisa kita gunakan melalui Conview kayak gitu teman-teman. So
Maaf Kak, Ini enggak aku, ada. oke, sorry. Ini aku cuma akan kasih offering di sini, aku kasih offering di mana-mana. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa join dan menggunakan linknya. Kalau teman-teman nggak pakai linknya, teman-teman harus bayar harga reguler. So, uh, ini one time offeringnya kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin kira-kira apakah ada use case kira-kira Mas Rino aku bisa ngapain sih kalau aku belajar Conv UI kayak gitu, ada yang mau tanya kah? Kalau enggak, aku cukupin di 1 menit lagi. Oke, thank you kalau gitu teman-teman buat waktunya. Kalau misalkan teman-teman minat, feel free bisa pakai link yang aku sudah berikan di sini. Mungkin next time juga aku akan bikin sesi berikutnya di hari, mungkin di hari Jumat, karena kayaknya banyak teman-teman yang belum join ke webinar ini karena hanya ada di Google Calendar aja, harusnya ada di WA Group juga. Oke, oke, kalau begitu thank you teman-teman buat waktunya, kita akhiri. Bye-bye.